Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Dinamika Kelompok, yang beranggotakan saya sendiri, Sonia Indika, Eci Ningsi, dan Fahriatul Kamila. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontroversi dan kreativitas dalam kelompok. Baiklah, materi yang pertama yaitu kontroversi dan pengambilan keputusan. Kontroversi adalah suatu motif proses sosial yang berbeda antara persaingan dengan konflik. Kontroversi ini ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai seseorang atau suatu rencana, perasaan tidak suka yang disembunyikan, adanya kebencian, dan keraguan terhadap pribadi seseorang. Adapun pengertian kontroversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perdebatan, persengketaan, pertikaian. Dan sedangkan secara umum, kontroversi ini adalah suatu pertentangan antara suatu perbedaan sikap yang berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang bertentangan, yang memiliki dua sisi yang berlainan, yang bisa memicu sebuah konflik. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan satu pilihan final. Pada keluarannya bisa berupa sebuah tindakan atau aksi atau sebuah opini terhadap pilihan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eci Ningsi. Pada Saudari Eci, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sonia, yaitu bagian B, langkah-langkah kontroversi terstruktur. Langkah pertama yaitu ada brainstorm, yaitu proses pemberian saran. Langkah kedua yaitu bentuk tim advokasi. Setiap tim diberi alternatif penelitian dan menyajikan skenario kasus terbaik yang mendukung mengapa alternatif yang harus dipilih. Langkah ketiga yaitu terlibat dalam kontroversi konstruktif. Gunakan langkah-langkah berikut, yaitu setiap tim menyajikan kasus kepada kelompok yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk membantu kelompok memahami pilihan tertentu dan meyakinkan orang tentang kebenarannya. Kemudian langkah keempat yaitu tentukan. Sekarang saatnya untuk menjatuhkan peran advokasi dan membawa kelompok bersama-sama untuk membuat keputusan akhir. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi apa yang orang telah belajar dari proses kontroversi konstruktif dan kemudian menyatukan ide untuk membuat proposal akhir. Yang C yaitu menghindari kontroversi. Kontroversi yang tersusun dengan baik biasanya dibandingkan dan dibedakan dengan mencari persamaan perdebatan dan pengambilan keputusan secara individu. Mencari persamaan terjadi ketika anggota-anggota kelompok tidak memperbolehkan adanya diskusi untuk menghindari pertentangan atau perbedaan pendapat, menekankan persamaan dan menghindari penilaian realistik atas ide-ide dan tindakan alternatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fahriatul. Kepada Saudari Fahriatul, saya persilahkan. Proses kontroversi. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Becker mencakupi subproses sebagai berikut. Satu, proses yang umum dari kontroversi meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan perlawanan, menghalang-halangi protes, kekerasan, dan perbuatan mengacaukan rencana pihak lain. Kedua, bentuk-bentuk kontroversi yang sederhana seperti menyangkal penyataan orang lain di muka umum, memaki orang lain, memfitnah atau melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain. Ketiga, bentuk-bentuk kontroversi intensif yang mencakup penghasutan, menyebar desa-desus, atau mengecewakan pihak lain. Kreativitas merupakan suatu bidang yang sangat menarik untuk dikaji, namun cukup rumit karena banyak pandangan terkait kreativitas ini. Menurut Supriyadi, 2001 menuturkan bahwa kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda, tergantung pada bagaimana orang mendefinisikannya. Tidak ada satupun definisi pun yang dianggap dapat mewakili pemahaman yang beragam tentang kreativitas, atau tidak ada satu definisi pun yang dapat diterima secara ranah psikologis yang kompleks dan multidimensional sehingga mengundang berbagai tafsiran yang beragam. Kedua, definisi kreativitas memberikan tekanan yang berbeda-beda tergantung pada dasar teori yang menjadi acuan pembuatan definisi kreativitas tersebut.
Berikutnya pengembangan kreativitas. Pertama, hasrat keingintahuan yang cukup besar. 2, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. 3, panjang akal. 4, keingintahuan untuk menemukan dan meneliti. 5, cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan. 6, memiliki dedikasi bergairah, aktif yang melaksanakan tugas. 7, berpikir fleksibel. 8, menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak. 9, memiliki daya abstraksi yang cukup baik. 10, memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, didapat kesimpulan bahwa kontroversi adalah suatu motif proses sosial yang berada antara persaingan dengan konflik. Sedangkan pengambilan keputusan merupakan suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Yang selanjutnya, terdapat beberapa langkah kontroversi terstruktur, yaitu yang pertama, brainstorm solusi yang mungkin untuk masalah ini. Yang kedua, bentuk tim advokasi. Yang ketiga, terlibat dalam kontroversi konstruktif. Dan yang keempat, tentukan masalah. Selanjutnya, selain langkah tersebut, juga terdapat proses kontroversi dan cara menghindari kontroversi. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas ini adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dan relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, baik berkenaan dengan bidang ilmu pengetahuan, sastra, atau seni lainnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.